Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Husain Alatas. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Rasil di Cibubur saat ini. Ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Dan pada hari ini ikhwan dan akhwat, tema yang akan beliau sampaikan kepada kita yaitu tentang tazkiyatun nafs, sakinatun nafs. Baik, ketenangan jiwa yang melahirkan percaya diri yang merupakan sebaik-baiknya bekal bagi orang yang beriman. Demikian Ustaz ya. Baik, ikhwan dan akhwat, sebelum kita mulai kita akan terlebih dahulu kita buka dengan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Husain Alatas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ikhwan dan akhwat, demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan Quran Surah Al-Fatihah. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Husain Alatas dengan tema Sakinatun Nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika tayyibin wa sahabatika al-ghuril mayamin. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kali ini insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kita semua bahwasannya ketentraman jiwa, ketenangannya, begitu juga rasa percaya diri yang membuat kita dapat melaksanakan pekerjaan kita, menjalani kehidupan kita dengan tenang, tenteram, dan penuh percaya diri yang mengantarkan kita menuju kesuksesan di dunia maupun di hari akhir. Adalah anugerah yang Allah anugerahkan khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman kepada hari akhir, yang beriman juga kepada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, yang menjalankan perintah-perintahnya. Juga yang ditugaskan untuk menjaga hamba-hambanya. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa pesan yang sama. Beriman juga kepada para nabi dan rasul. Keimanan ini bukan keimanan yang keuntungannya kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita. Hingga dalam hidup ini
kita memiliki pedoman hidup yang jelas. Pada ayat 18 dari surah Al-Fath, Allah menerangkan kepada kita semua. Setelah bersama-sama kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, rasa tentram, tenang, aman, yakin. Yang menurunkan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Kalau kekayaan dunia Allah berikan kepada yang kafir, begitu juga kepada yang beriman. Sedangkan sakinatun nafsi khusus merupakan anugerah Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Karena dia merupakan buah keimanan. Begitu seorang beriman kepada Allah, bersandar kepadanya dalam harapnya, kemudian menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan janji Allah, maka tidak akan ada satupun yang akan membuat dirinya bergelisah, resah, takut, ataupun bersedih. Dia penuh percaya diri. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, dan bukan hanya sebatas ucapan. Kemudian mereka istiqamah dalam apa? Dalam betul-betul jalan hidupnya, berpegangnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan di atas jalannya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Bagaimana mungkin takut sedangkan dia berpegang kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, lagi Maha Bijaksana. Maka imannya ini akan menuangkan ke dalam hatinya ketenteraman dan kedamaian, keyakinan dan rasa percaya diri. Dalam kehidupan rumah tangganya Allah tuangkan di hati mereka sakinatun nafsi. Dalam menghadapi musuh walaupun lebih besar jumlahnya, lebih kuat persenjataannya, mereka sedikit pun tidak bimbang. Karena apa? Karena mereka bersama Allah, sedangkan orang-orang kafir justru berhadapan dengan Allah. Allah Maha Kuasa, sedangkan orang-orang yang kafir mereka merupakan orang-orang yang lemah. Allah bebaskan mereka dari ketakutan, kesedihan. Oleh karena itu dalam peperangan Badar, walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, bisa mengalahkan yang lebih besar. Dalam peperangan Ahzab, Allah menangkan Rasulnya dengan bantuan yang datang dari sisinya. Begitu juga dalam peperangan-peperangan yang dihadapi Nabi, baik bersama orang Yahudinya, bersama kaum musyrikinnya. Mereka yang berjuang di jalan Allah, walaupun dengan persenjataan dan bekal yang minim, mereka bisa mengalahkan musuh yang lebih besar. Karena apa? Karena sebetulnya yang memerangi mereka Allah. Sedangkan kita hanya merupakan apa? Merupakan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul berjalan di atas jalan Allah, yakin dengan janji Allah, Allah yang akan turun tangan mengirimkan malaikatnya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sebetulnya pada saat kamu menembakkan panahmu atau lembingmu atau senjatamu, yang melempar sebetulnya adalah Allah. Yang melempar adalah Allah. Maksudnya apa? Allah yang membantu untuk membuat tembakan tersebut, ya, baik itu panah, baik itu lembing atau peluru yang mengenai musuh. Jadi orang yang beriman berusaha, tapi selebihnya Allah yang akan turun tangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya tidak pernah sama sekali meninggalkan hambanya dalam cobaan-cobaan yang dihadapi. Cuma sayang, kita kebanyakannya lengah dari Allah. Kita lebih bergantung pada usaha kita, pada kekuatan kita. Begitu kita melihat musuh yang lebih besar, kita merasa lemah. Dalam kehidupan rumah tangga juga sama.
Kalau kita hidup dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ataupun anak, bergantung pada usaha kita semata, tidak bergantung pada Allah, kita akan merasakan betul-betul kehidupan kita dihantui oleh kegelapan, kebimbangan, dan ketakutan. Begitu juga pelajar-pelajar kita yang sedang sekolah. Kalau mereka bergantung pada usaha mereka, pada pendidikan mereka, pada gelar dan jenjang akademi mereka, keluar dari sekolah mereka bingung. Kemana mereka akan pergi? Apa yang harus mereka kerjakan? Apalagi di saat menyaksikan teman-temannya sukses dalam apa? Dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, untuk ketentraman jiwa kita, ketenangannya, dan yakin dalam menghadapi tantangan hidup ini, baru kita akan rasakan bila Allah tuangkan ke dalam hati kita sakinatun nafsi. Dan ini hanya anugerah yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Karena ini merupakan samaratul iman, buah dari keimanan. Lalu Allah jelaskan, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'min, dia yang telah menuangkan rasa sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Liyazdadu imana ma imanihim. Dengan sakinah yang Allah tuangkan di hati mereka, yang merupakan buah dari iman, ketika mereka menyaksikan iman mereka membuahkan hasil-hasil yang menenteramkan dan mendukung mereka, iman mereka akan bertambah. Liyazdadu imana ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard, kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Baik yang di langit, di bumi, bahkan bakteri, virus yang berada pada tubuh kita merupakan bala tentara Allah. Kalau Allah perintahkan untuk menyerang tubuh kita, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menyelamatkan kita. Kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Ini yang perlu kita resapi. Ini yang perlu menjadi bekal kita semuanya. Bukan kita bersandar pada kekayaan, pada kedudukan, pada relasi, tapi bersandarlah kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kaya, yang Maha Penyabar, yang Maha Penyukur. Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata, tapi kita yang selalu berpaling dari Allah, lupa kepadanya di saat kita merasa diri kita kuat dan cukup. Lalu Allah lanjutkan dengan iman di hati orang-orang yang beriman. Allah tuangkan rasa sakinah yang menumbuhkan iman mereka. Hari demi hari semakin tumbuh dan bertambah. Allah lanjutkan, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala melalui ini akan memasukkan orang-orang yang beriman, baik itu pria maupun wanita, ke dalam taman-taman syurganya yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa kana dzalika indallahi fauzan 'azima, yang demikian itu merupakan kesuksesan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada saat kita di wisuda meraih gelar katakan PhD, bukan. Bukan pada saat kita memiliki kekayaan yang cukup besar, aset yang cukup banyak, tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam rahmat-Nya di dunia dan syurga di hari akhirat nanti. Jadi liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fauzan 'azima. Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, ya. Kemudian Allah anugerahkan buat mereka keberuntungan yang amat besar. Lalu selanjutnya, kebalikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang beriman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira.
Orang-orang yang beriman mendapatkan janji Allah dengan keimanan mereka. Allah juga berikan hidayah dengan iman mereka. Allah tuangkan rasa sakinah di hati mereka dengan iman mereka. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang munafik, pria dan wanita. Orang-orang munafik itu tidak pernah punya pendirian. Selalu mereka berpindah-pindah di antara maslahat. Kalau ada maslahat di tengah-tengah kaum muslimin, dia mengatakan saya muslim. Bahkan suaranya dalam berteriak paling besar. Tapi kalau menghadapi ancaman dalam Islam, dia akan keluar dari Islam. Maka orang semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka. Begitu juga orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Bagaimana mereka akan tentram dan damai hidup mereka sedangkan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan palsu, hasil buatan dan rekayasa mereka. Adh-dhannina billahi dhanna saw, itu mereka-mereka yang selalu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka berjuang dicoba, ya. Bukan mereka bersabar menghadapi cobaan, tapi langsung mereka mengkambing hitamkan takdir Allah. Mereka juga menyalahkan agamanya, menyalahkan orang-orang yang berjuang dalam agama. Karena mereka menginginkan dunia. Di waktu mereka diajak berjuang menghadapi cobaan, maka mereka langsung berprasangka buruk terhadap Allah, terhadap Rasul-Nya, dan terhadap ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau sukses berhasil, mereka yang tampil ke depan mengklaim bahwa keberhasilan karena saya. Ya, bertepuk dada. Ini banyak kita jumpai di tengah-tengah orang-orang munafik yang seperti ini. Begitu juga kalangan kaum musyrikin. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Terhadap orang seperti ini yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian, yang jiwanya selalu dihantui keraguan, Allah murka kepada mereka. Allah juga mengutuk mereka, dan Allah sediakan bagi mereka api neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Lalu kembali Allah ulangi, walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat-ayat ini hiburan bagi Nabi dan orang yang beriman. Dari sahabat-sahabat beliau juga hiburan bagi kita. Kamu ingin tenang, tentram, aman, damai, tidak mengalami ketakutan, kesedihan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Penuh rasa percaya diri, maka berimanlah pada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang beriman, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang paling kaya, orang yang paling kuat, orang yang paling mulia, dan orang yang selalu akan mendapatkan dukungan dan bantuan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang kalau bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga-duga, bukan hanya hasil usahanya, bala bantuan yang datang dari Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang kalau berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan turun tangan menyelesaikan, mengurus, membantu, ya, menyelesaikan semua pekerjaan dan urusannya, melindungi dirinya dari segala apa yang ditakuti. Inilah merupakan bekal yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan bagi hamba-hambanya yang khusus, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini umat Islam jumlah mereka begitu besar, yang berpendidikan agama juga cukup banyak. Tapi sayang, ternyata apa yang mereka pelajari tidak melintasi kerongkongan mereka, masuk ke dalam hati hingga meyakinkan mereka. Maka dengan gampang mereka akhirnya pada saat menghadapi tekanan ancaman, mereka menjual agama mereka. Karena apa? Karena yang mereka pelajari tidak melintasi kerongkongan yang masuk ke dalam hati mereka, menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita semua yang hidup dalam kehidupan dunia ini yang terus menghadapi tantangan sampai datangnya ajal yang mengakhiri lembaran ujian kita, mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah.
Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan iman kita, menuangkan rasa sakinah dalam hati kita, yang menumbuhkan rasa percaya diri, melahirkan ketentraman, rasa aman dan yakin terhadap janji Allah. Dan Allah bantu kita untuk bisa berjuang di jalannya, mengabdikan hidup kita kepada Allah dengan murni, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita dari segala hal yang dapat merusak kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi telah kita simak pemaparan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Husain Alatas. Akhirul kalam, kami yang bertugas di hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.